Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nisaul Ulia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Jakarta dengan NIM akhir 23. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan aplikasi Wolfram dan juga GeoGebra. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan materi garis, sudut, dan persamaan garis lurus menggunakan aplikasi Autograph. Oke, di sini kita ketika membuka aplikasi Autograph itu kita bisa pilih yang standar dan advance. Di sini saya pilih yang advance. Nah, ini adalah tampilan utama ketika teman-teman membuka aplikasi Autograph. Lalu bagaimana ketika ingin menyelesaikan soal gitu. Nah, di sini saya punya soal yaitu pada kubus ABCDEFGH besar sudut BGE adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar sudut BGE. Baik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa klik menu file terlebih dahulu, lalu new 3D graph page. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan soal yang tadi sudah ditampilkan, yaitu tentang sudut gitu ya, yang ditanyakan sudut besar sudut B, G, dan E. Langkah awalnya, pertama, kita dapat membuat titik-titik kubus terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita bisa bikin kubus di menu objek, terus kita enter koordinat. Nah, untuk koordinat ini kita masukkan koordinat titik X, Y, dan Z-nya karena ini merupakan tampilan 3 dimensi, maka ada 3 sumbu. Misalnya di sini kubus yang akan kita buat dalam panjang sisi 4 satuan, sehingga titik-titiknya kita bikin dari titik A dulu, yaitu yang pertama 0, Y-nya juga 0, Z-nya juga 0. Nah, di sini muncul titik A. Kita lakukan sebanyak titik sudut pada kubus. Titik sudut pada kubus itu kan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8. Jadi kita lakukan sebanyak 8 kali. Nah, untuk titik A tadi 0,0,0, sedangkan untuk titik B-nya itu yaitu X-nya adalah 4, Y-nya 0, Z-nya 0. Lalu untuk titik C-nya yaitu X-nya 4, Y-nya adalah 4, dan Z-nya 0. Nah, selanjutnya untuk titik D. Untuk titik D, X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya juga 0. Lalu, titik E. Titik E, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Selanjutnya titik F, X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 4. Selanjutnya untuk titik G, X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya juga 4. Lalu klik OK. Dan terakhir titik H, yaitu untuk X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya juga 4. Nah, ini kan sudah ada nih titik-titiknya dari yang kita buat tadi. Selanjutnya, untuk membuat jaring-jaring kubus, itu kita dapat membuat ruas garis di antara dua titik pada setiap titik ini. Misalnya di sini, kita klik titik A dan titik B, lalu klik kanan, pilih line, dan line segment. Nah, kita lakukan yang sama pada semua titik.
Lalu kita di sini bikin titik B dan titik C. Kita bikin like segmennya. Selanjutnya pada titik C dan titik D. Titik C dan titik D. Lalu titik E dan titik F. Titik F dan titik G. Lalu titik G dan titik H. Lalu titik H dan titik E. Lalu titik E dan titik A. Lalu titik F dan titik B. Lalu titik G dan titik C. Yang terakhir titik H dan titik D. Nah, ketika sudah, lalu kita nonaktifkan atau klik tombol yang ini, menu yang ini, show bounding box. Nah, show bounding box yang ini kita hilangkan yang garis ini supaya gambar jaring-jaring kubusnya itu lebih terlihat jelas. Nah, sehingga tampilan kubusnya menjadi seperti ini, jaring-jaring kubusnya lebih terlihat seperti itu. Nah, karena yang ditanyakan adalah besar sudut BGE, maka kita dapat buat ruas garis BG dan GE terlebih dahulu. Di sini kita klik titik B dan titik G, lalu kita klik kanan, titik B dan titik G, lalu klik kanan, pilih line segmen. Lakukan hal yang sama pada titik G dan titik E. Lalu kita klik kanan, pilih line segmen. Nah, sini kan sudah terlihat nih ya, ada di antara titik B, G, dan E itu membentuk sudut. Lalu bagaimana cara mengetahui besar sudutnya? Nah, caranya adalah kita klik ruas garis BG, lalu klik ruas garis GE. Kita klik kanan, pilih line, pilih angle between lines. Nah, nanti di sini akan muncul result box-nya, yaitu di sini angle between lines-nya adalah 60 derajat. Artinya besar sudut antara ruas garis BG dan GE atau besar sudut BGE itu adalah 60 derajat. Kalau teman-teman sebelumnya menemukan besar sudutnya itu adalah 1,047, nah nanti teman-teman bisa ubah pengaturan yang ada di menu ini. Nah, di sini ada dua pilihan sudutnya, ada dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian. Nah, teman-teman ubah dulu ke dalam bentuk derajat agar lebih mudah. Nah, di sini muncul 60 derajat. Artinya besar sudut BGE itu adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Di sini saya sudah punya soal, jadi ada grafik 2 dimensi, ada garis L dengan garis K, di mana garis L ini dia terbentuk oleh titik-titik, ada titik 2,0 dan 0,1. Yang ditanyakan adalah koordinat titik potong garis K dengan sumbu Y adalah. Nah, cara menyelesaikan soal ini, pertama kita bisa pilih lembaran baru untuk grafik 2 dimensi. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini kan perbandingan sumbunya tidak sama ya, maksudnya lebih panjang sumbu X. Nah, teman-teman bisa ubah dengan cara pilih zoom in Y. Nah, nanti tinggal klik sumbu Y nya aja. Nah, jadi
Sekarang perbandingan sumbunya sudah sama, kotak-kotaknya berbentuk persegi. Lalu, untuk menyelesaikan soal tadi, kita dapat membuat garis L terlebih dahulu yang titik-titiknya diketahui. Caranya, kita bikin titik-titik tersebut dengan menggunakan point mode. Nah, tadi kan titiknya ada 2,0 dan 0,1. Selanjutnya kita dapat bikin garis dari kedua titik yang sudah kita buat. Caranya kita klik kedua titik, lalu klik kanan. Nah, pilih line, straight line. Nah, selanjutnya ada garis yang berpotongan dengan garis L, yaitu ada garis K, dimana tadi kalau kita lihat di soal ini, garis K dengan garis L ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Artinya garis K dengan garis L itu berpotongan tegak lurus, sehingga cara membuat garis K-nya adalah kita klik titik pada sumbu Y, lalu kita klik garisnya sehingga berubah warnanya menjadi hitam, lalu kita klik kanan, pilih line, pilih perpendicular line karena dia garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, sehingga tampilannya berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui perpotongan antara garis K dengan sumbu X, itu kan berarti di sebelah sini nih. Nah, supaya lebih jelas melihatnya, itu kita bisa zoom in. Nah, tinggal di klik aja. Nah, di sini kan sebenarnya sudah terlihat ya, berarti perpotongan antara garis K dengan sumbu X itu di negatif 0,5,0. Nah, supaya lebih jelas bisa kita tambahkan text box. Sebelum kita tambahkan text box, kita tambahkan titiknya terlebih dahulu nih. Teman-teman bisa klik garisnya, lalu klik kanan, pilih point, pilih solve fx sama dengan 0. Nah, jadi pas nih titiknya di antara perpotongan garis K dengan sumbu X. Selanjutnya baru kita tambahkan text box. Kita klik titik kotak kecilnya ini, lalu kita klik kanan, kita tambahkan text box. Text box ini gunanya untuk menamai ya, teman-teman. Nah, di sini kelihatan X-nya adalah negatif 0,5, Y-nya sama dengan 0. Oke, kalau kita perkecil lagi, berarti tampilannya seperti ini. Itu artinya titik potong antara garis K dengan sumbu X itu adalah negatif 0,5,0, atau kalau kita lihat di pilihannya itu adalah negatif 1/2,0, seperti itu. Nah, kita beralih ke soal nomor 3. Oke, di sini ada gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah, di sini titik-titiknya tidak diketahui, namun bisa kita misalnya ini adalah sumbu X, lalu ini adalah sumbu Y. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakannya, berarti titik koordinat yang pertama di garis A ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan persegi. Nah, kalau kita tampilkan di autograf, berarti nah, ini kita seimbangkan dulu ya. Oke. Nah, berarti tadi karena 6 satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik yang pertama ada di sini. Lalu yang kedua ada 1, 2, 3, 4 satuan ke atas dari sumbu
X. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya baru kita bisa membuat ruas garis antara kedua titik-titik ini. Caranya sama, kita klik kedua titiknya, lalu klik kanan, lalu pilih line segment. Oke. Nah, selanjutnya setelah tampilannya menjadi seperti ini, kita kan yang ditanyakan itu di sini adalah gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A. Berarti kita harus membuat garis yang tegak lurus terlebih dahulu untuk mencari gradiennya. Nah, caranya untuk membuat garis yang tegak lurus terhadap garis A ini, kita menggunakan bantuan. Di sini kita buat titik di sembarang ruas garis yang berwarna merah ini. Dia gunanya untuk bantuan membuat garis yang tegak lurus nanti. Nah, selanjutnya kalau sudah, bisa kita klik titiknya, lalu klik garisnya, kita klik kanan, pilih line, pilih perpendicular line. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Barulah kita mendapatkan garis yang tegak lurus terhadap garis A. Selanjutnya, untuk mencari gradiennya, kita buat titik bantu lagi di sembarang garis yang berpotongan dengan garis A tadi. Nah, ini tuh gunanya supaya kita lebih mudah menentukan gradiennya. Nah, kita misalnya buat di sini titiknya. Nah, lalu kalau sudah, kita klik titik yang ini, lalu kita klik juga garisnya, kita klik kanan, kita pilih line, lalu pilih unit gradient. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, baru setelah itu kita klik unit gradientnya, kita klik kanan, kita pilih text box. Nah, di sini ada kan unit gradiennya adalah 1,5. Itu artinya gradien garis yang tegak lurus terhadap titik K itu adalah 1,5. Seperti itu. Atau kalau di pilihannya itu ada di 3/2. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 yang ditanyakan adalah gradien garis yang tegak lurus AB. Nah, ini hampir mirip dengan soal sebelumnya. Ada titik A dengan titik B. Kita misalkan garis ke samping itu adalah sumbu X, ke atas itu adalah sumbu Y. Kita anggap di sini titik A adalah 0,0, lalu titik B berarti adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke samping dan 4 satuan ke atas. Lalu kita masuk ke autograph, kita buka kembali. Oke. Nah, lalu kita dapat menggunakan point mode untuk membuat titik-titik tadi. Nah, supaya titik-titiknya itu ada namanya, kita bisa pilih menu akses, terus label objeknya kita klik. Nah, nanti ketika kita membuat titik di 0,0, itu langsung ada namanya, yaitu titik A. Lalu titik kedua tadi, ke kanan 7 satuan, ke atas 4 satuan, berarti titiknya ada di sini. Nah, selanjutnya kita dapat membuat ruas garis antara titik A dengan titik B. Kita klik kedua titiknya, lalu kita klik kanan, kita pilih line segment. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis yang tegak lurus terlebih dahulu dengan
AB, di mana kita menggunakan titik bantuan untuk membuat garis yang tegak lurus dengan titik AB. Nah, di sini ada titik C. Selanjutnya kita klik titiknya, kita klik garisnya, kita klik kanan, kita pilih line, pilih perpendicular line, sehingga kita dapat nih garis yang tegak lurus terhadap garis AB. Selanjutnya, kita kan mau mencari nih gradien garis yang berwarna kuning ini. Berarti di sini kita butuhkan kembali titik bantuan untuk mencari gradiennya. Misalnya kita taruh titiknya di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita klik titiknya, kita klik garisnya, kita klik kanan, kita pilih line, pilih unit gradien. Nah, di sini langsung terlihat ya, gradiennya itu adalah negatif 1,75. Atau kalau dalam bentuk pecahan itu berarti 7/4. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, negatif 7/4 gitu. Nah, kita beralih ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini ada gambar sebuah tangga yang disandarkan pada dinding tembok. Yang ditanyakan gradien tangga tersebut terhadap lantai. Kita misalkan lantai itu adalah sumbu X, tembok adalah sumbu Y. Nah, jarak antara titik 0,0 ke tangga itu adalah 3 meter dan ke atas itu adalah 4. Nah, tangga ini kita misalkan dengan ruas garis. Kita masuk ke aplikasi autografnya, kita buka file lagi, kita buka new 2 dimensi graph page. Nah, terus kita samakan dulu perbandingan sumbunya, lalu kita bisa kita bikin titik-titik dengan menggunakan point mode ini, dimana kita lihat terlebih dahulu di sini, yaitu pertemuan tangga ke lantai itu adalah jaraknya 3 meter, sedangkan ke tembok 4 meter. Berarti ada di sini jaraknya 3 meter, 1, 2, 3, dan ke atas itu 4. Nah, selanjutnya karena tangga itu kita misalkan dengan ruas garis, berarti kita akan membuat ruas garis. Kita klik kedua titiknya, lalu kita klik kanan, kita pilih line, kita pilih line segmen. Nah, sehingga terbentuklah ruas garis, atau kalau digambar itu seperti tangga. Nah, selanjutnya kita mau menentukan gradien, tapi seperti biasa untuk menentukan gradien ini kita butuh bantuan titik. Nah, kita beri aja titik di sembarang ruas garisnya, lalu setelah itu kita klik titiknya, kita klik garisnya, kita klik kanan, kita pilih line, kita pilih unit gradien. Nah, sehingga ada nih gradiennya. Nah, terus supaya lebih jelas kita klik unit gradiennya, kita klik kanan, kita pilih text box. Nah, di sini unit gradiennya itu adalah 1,333, atau kalau di dalam pecahan itu berarti 4/3. Artinya jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Jadi gradien tangga yang disandarkan kepada dinding tembok adalah 4/3 terhadap lantai. Seperti itu. Nah, itu saja pembahasan terkait materi-materi yang berkaitan dengan garis, sudut, dan persamaan garis lurus.
dengan menggunakan aplikasi Autograph. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.